Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita masih membahas terkait dengan turunan, di mana topik yang akan kita bahas yaitu kita akan mencoba menentukan turunan ke N dari fungsi aljabar. Nah, apa itu turunan ke N dari fungsi aljabar? Jadi jika kita ingat dulu kemarin, jika terdapat suatu fungsi yaitu fx gitu ya, maka turunannya adalah f aksen x ya. Maka turunannya dinotasikan dengan f aksen x. Nah, kemudian f aksen x ini dia nama lainnya adalah merupakan turunan pertama gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya dia adalah turunan pertama dari fungsi fx, turunan pertamanya. Nah, kalau di sini turunan ke n berarti nanti dia adalah fnx, di mana yang berikutnya itu bisa juga ditanyakan adalah f double aksen x. Kalau double aksen berarti dia ditanyakan turunan keduanya, atau f triple aksen x ya. Kalau triple aksen berarti dia ditanyakan adalah turunan ketiganya, sampai ditanyakan misalkan turunan ke n dari fungsi fx. Nah, untuk penulisan turunan kemudian kemarin dapat dituliskan ke dalam bentuk. Jadi kalau kemarin untuk f aksen x itu kalau dituliskan dalam notasi dari Leibniz gitu ya, ini dapat dituliskan dalam bentuk dfx per dx gitu ya. Nah, ini bacanya adalah diferensiasi fungsi fx terhadap x, atau dia itu fungsi fx yang diturunkan terhadap x. Nah, kemudian kalau f double aksen bagaimana? Kalau f double aksen dia penulisannya adalah d pangkat 2 dari fungsi fx kemudian per dx kuadrat. Nah, kemudian kalau ditanyakan atau notasi dari fungsi pangkat n gitu ya, turunan dari fnx, berarti ini adalah d pangkat n dari fx kemudian dibagi dengan dx pangkat n. Nah, ini adalah beberapa notasi penulisan turunan di dalam notasi Leibniz gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba contohkan untuk kasus turunan ke n dalam fungsi aljabar ini. Misalkan untuk kasus yang pertama, kita ambil suatu contoh fungsi polinomial. Misal, tentukanlah turunan kedua dari fungsi fx, di mana fx itu dia sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2. Nah, untuk menentukan turunan keduanya, artinya kita itu nggak bisa langsung mencari turunan keduanya. Kita harus cari terlebih dahulu turunan pertamanya, di mana f aksen x-nya dia sama dengan turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat ditambah turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x. Baru setelah itu kita cari turunan keduanya, di mana turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, yaitu 3x kuadrat kalau diturunkan dia menjadi 6x, sedangkan 4x jika diturunkan dia menjadi 4. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk yang contoh kedua, misalkan diberikan suatu fungsi gx, yaitu dia sama dengan x pangkat 4 ya, kemudian ditambah dengan 4x pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 8x kuadrat ditambah dengan 7. Nah, ini yang ditanyakan tentukan misalkan nilai dari g aksen 0 ditambah dengan g double aksen 1.
Nah, ini kira-kira berapa gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi, langkah pertama kita cari terlebih dahulu G aksen X-nya. G aksen X berarti kan turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3 ditambah turunan 4X pangkat 3 adalah 12X kuadrat, kemudian minus 16X. Turunan dari 7 karena dia konstanta berarti dia adalah 0. Kemudian baru kita cari G aksen 0-nya. Oh, G aksen 0 itu berarti semua nilai X kita ganti dia dengan 0. Jadinya 4 kali 0 ditambah dengan 12 kali 0, kemudian min 16 kali 0. Sehingga kita peroleh hasilnya dia sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita cari turunan keduanya atau G double aksen X, di mana ini merupakan turunan dari turunan pertama, yaitu 4X pangkat 3 diturunkan dia menjadi 12X kuadrat ditambah ini menjadi 24X dikurangi dengan 16. Sehingga untuk nilai dari G double aksen 1 itu dia sama dengan 12 kali 1 ditambah dengan 24 kali 1 dikurangi dengan 16, dimana ini dia sama dengan 20. Sehingga dapat kita simpulkan nilai dari G aksen 0 ditambah dengan G double aksen 1 dia sama dengan 0 tambah 20 yaitu 20. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan turunan ke N dari fungsi aljabar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.